Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Salsabilia Putri dari kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang distorsi pasar. Apa itu distorsi pasar? Distorsi pasar adalah situasi di mana mekanisme pasar tidak berfungsi dengan baik, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya adalah latar belakang. Di Indonesia, pemerintah telah memberikan subsidi besar-besaran pada sektor energi, terutama bahan bakar minyak, yaitu BBM dan listrik. Selama bertahun-tahun, subsidi ini dimaksudkan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, subsidi ini juga menyebabkan distorsi pasar yang signifikan. Selanjutnya ada masalah. Subsidi BBM menyebabkan harga BBM di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar internasional. Hal ini mendorong konsumsi BBM yang berlebihan dan meningkatkan ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, subsidi ini menghabiskan anggaran negara yang besar yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Distorsi pasar terdiri dari 4. Yang pertama, ada konsumsi berlebihan. Yang kedua, ada ketergantungan pada energi fosil. Dan yang ketiga, ada beban anggaran negara. Kemudian yang keempat, ada inefisiensi ekonomi. Yang pertama, konsumsi berlebihan. Karena harga BBM yang disubsidi lebih murah, masyarakat cenderung lebih boros dalam penggunaan BBM. Hal ini meningkatkan permintaan yang tidak sebanding dengan peningkatan pasokan, menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Yang kedua, ketergantungan pada energi fosil, yaitu subsidi BBM membuat energi fosil lebih kompetitif dibandingkan dengan energi terbarukan. Akibatnya, investasi dan pengembangan energi terbarukan terhambat, memperlambat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Yang ketiga, beban anggaran negara, yaitu pemerintah harus mengalokasikan dana besar untuk subsidi BBM. Pada tahun tertentu, anggaran untuk subsidi energi bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Dana ini seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Yang keempat, inefisiensi ekonomi, yaitu subsidi BBM menyebabkan distorsi harga relatif antara BBM dan barang serta jasa lainnya. Ini mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien di dalam perekonomian, di mana industri dan konsumen tidak merasakan harga pasar sebenarnya dari energi. Kemudian ada dampaknya. Dampaknya itu terdiri dari 3, yaitu lingkungan, ekonomi, sosial. Yang pertama, lingkungan. Konsumsi BBM yang tinggi berdampak negatif pada lingkungan, meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Yang kedua, ekonomi, yaitu bebas fiskal yang tinggi dari subsidi energi mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek pembangunan lainnya. Nah, selain itu, distorsi harga ini membuat sektor energi terbarukan sulit berkembang. Yang ketiga, ada sosial. Meskipun subsidi bertujuan untuk membantu masyarakat miskin, pada kenyataannya, sebagai besar manfaat subsidi BBM dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi yang memiliki kendaraan bermotor. Kemudian yang terakhir, bagaimana solusinya? Solusinya itu ada reformasi subsidi, diversifikasi energi, edukasi dan kesadaran. Yang pertama, reformasi subsidi, mengurangi secara bertahap subsidi BBM dan mengalihkan dana tersebut untuk investasi di sektor energi terbarukan dan infrastruktur. Memberikan subsidi langsung kepada masyarakat miskin dalam bentuk bantuan tunai untuk mengurangi dampak negatif dari pengurangan subsidi. Yang kedua itu, diversifikasikan energi, mendorong investasi dalam energi terbarukan melalui insentif fiskal dan kebijakan yang mendukung, mempercepat pengembangan infrastruktur untuk energi bersih dan terbarukan.
Yang ketiga, edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi energi dan penggunaan energi bersih melalui kampanye edukasi. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan distorsi pasar akibat subsidi BBM dapat diminimalkan, menciptakan pasar energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran negara untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian dari kami tentang penjelasan distorsi pasar. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.